Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabatku. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa jenis daripada akar sawit ya, dan juga fungsinya. Sambil kita berkeliling ya sahabatku, saya akan jelaskan beberapa jenis akar kelapa sawit ya. Ada beberapa jenis akar sawit ya. Kenapa saya bagikan ini sahabat? Sekedar untuk menambah pengetahuan kita ya sahabatku tentang sawit, untuk memperdalam hasanah ilmu wawasan kita tentang tanaman yang kita tanam ya. Ada beberapa jenis ya. Yang pertama berdasarkan klasifikasi ya, yaitu jenis akar primer ya. Akar primer. Dan ada lagi yang namanya akar sekunder ya. Ada lagi namanya akar tersier ya. Dan yang terakhir adalah akar kuartener. Dan yang paling terakhir lagi sahabatku, yaitu akar napas ya. Nah, akar napas ini sahabat, dia biasa tumbuh dalam ukuran yang cukup besar ya, dan dia muncul di permukaan tanah ya, sebagai pernapasan ya bagi si sawit ya. Terutama pada sawit yang ditanam di area rawa ya, dia biasa terlihat ya. Fungsi daripada akar-akar itu sahabat, yang pertama tentu saja untuk menyerap makanan ya. Itu salah satu di antara fungsinya dari 5 jenis akar yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua sebagai penopang ya bagi pokok sawit ya, agar kokoh ya, tidak mudah tumbang. Yang ketiga sebagai penyerap unsur hara ya, termasuk tadi pupuk dan lain-lain ya. Dan masih banyak lagi sahabatku sebenarnya fungsi daripada akar ya. Tapi saya rasa kalau saya sebutkan semua durasinya akan panjang ya. Maka dari itu para sahabat, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan sawit kita, terutama area piringan ya. Usahakan piringannya bersih ya, minimal seperti ini sahabatku ya. Karena apabila piringannya kotor, pupuk yang kita tabur di sekeliling pokok ini akan diambil lebih dulu oleh gulma ya, yang ada di sekitaran pohon sawit kita. Kalaupun ada sawit kita mendapatkan pupuk tersebut, paling-paling hanya berapa persen ya. Maka kebersihan sawit
sangat-sangat penting ya. Dan ada di antara akar-akar tersebut sahabatku yang bergerak ke berbagai arah, terutama menuju ke tempat yang lembab, yaitu di bagian yang tertutupi oleh tumpukan-tumpukan seperti tumpukan pelepah ya. Maka ada 3 jenis ya, yang biasanya kita ketahui hanya 2 jenis pemupukan, yaitu di sekitaran pohon sawit atau melingkar dan di stem tanam. Nah, sistem yang ketiga yaitu sistem pemupukan pada pelepah, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Karena di bawah pelepah banyak sekali terdapat akar-akar muda ya, yang masih sangat produktif untuk menyerap zat-zat makanan dan unsur hara yang terbentuk ya dari pelapukan pelepah itu sendiri dan dari pupuk yang kita tabur di tempat tersebut ya. Dibanding dengan kita memupuk sawit di sekeliling pokok, padahal akar-akar yang ada di sekeliling pokok itu sudah tidak produktif lagi ya para sahabatku. Nah, ini untuk sawit yang sudah besar ya, seperti di sana. Nah, itu disarankan untuk melakukan pemupukan pada area tumpukan pelepah ya. Beda dengan yang kecil seperti ini sahabat. Kalau yang kecil seperti ini para sahabat masih disarankan untuk melakukan pemupukan secara melingkar ya. Nah, itulah dia mengapa saya jelaskan tentang akar ya sahabatku. Oke sahabat, saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat buat kita bersama. Dan saya ingatkan, mari kita jaga kualitas daripada minyak sawit kita dengan cara tidak memanen buah mentah ya sahabatku. Karena buah mentah akan merusak harga sawit ya, dan merusak pasaran minyak kita di tingkat nasional maupun di tingkat dunia ya sahabatku. Oke, semangat pagi, salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.